adik-adik? Baik-baik, Ibu. Tadi sebelum ke ruangan Ibu ada kegiatan apa? Tidak ada yang lain. Jadi kami langsung ke sini. Jadi langsung ke sini ya? Iya, Ibu. Oke. Sudah sarapan semuanya? Sudah ya, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, adik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Islam. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan Ibu juga bisa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik. Sama-sama, Ibu. Apakah adik-adik sudah saling mengenal atau sudah mengenal Ibu? Belum lihat aja, pernah lihat. Oke, Ibu juga mungkin Ibu sudah lihat muka tapi rada lupa. Ya, jadi untuk lebih kita saling mengenal, Ibu terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri, baru adik-adik ya. Ya, Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Yohania Tasya Tirto. Adik-adik bisa panggil dengan Ibu Ita. Jadi Ibu ini guru BK, salah satu guru BK di sekolah kita. Ibu menangani kelas 8. Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Siswa Tariana. Teman-teman dan Ibu bisa memanggil saya ini Ana, dan saya dari kelas 8A. Salam kenal semuanya. Halo. Halo Ibu dan teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Maria Fidasansa. Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Novi. Saya seperti kelas Diana. Halo Ana. Halo, Novi. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Pak Priscilla Makin. Teman-teman bisa panggil saya Riani. Saya dari kelas 4B. Halo Yani. Halo teman-teman semua. Halo Ibu. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanmali. Ibu dan teman-teman bisa memanggil saya dengan Ibu. Terus saya satu kelas sama kalian di kelas 8B. Halo. Halo. Jadi berdua satu kelas ya. Iya, Ada Ibu. Ibu, ada Diani, ada Ana dan ada Novita. Oke. Adik-adik, apakah adik-adik tahu maksud dan tujuan adik-adik ke ruangan Ibu? Enggak, Bu. Tidak tahu ya. Jadi di sini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Menurut adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah ikut bimbingan kelompok atau adik-adik tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu lagi, Bu. Cuma dengar ya, tapi tidak tahu bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi adik-adik, bimbingan kelompok itu adalah merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling. Salah satunya itu adalah bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik mengenai emosi tepat kita hebat. Jadi membahas seputaran emosi, mengolah emosi ya. Karena sesuai dengan hasil unit assessment Ibu itu bahwa adik-adik ini sulit untuk mengolah emosi yang baik. Jadi di sini kita akan memanfaatkan dinamika kelompok di mana adik-adik bisa menyampaikan pendapat, terus saling menghargai dalam kelompok, menghargai pendapat teman. Jadi jika dalam pembicaraan teman, adik-adik tidak boleh memotong pembicaraan teman. Adik-adik tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang adik-adik alami, karena di sini Ibu akan menjamin kerahasiaannya, dan adik-adik juga Ibu harapkan adik-adik tidak boleh menceritakan ke siapapun. Pembicaraan kita cukup sampai di sini saja. Terus adik-adik juga bisa terbuka untuk menyampaikan apa yang adik-adik alami. Ibu di sini kita berdiskusi bersama ya. Ibu akan mendengarkan adik-adik. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Iya, ada yang sudah mengerti kan? Iya, Ibu. Oke, agar kita lebih santai, lebih rileks lagi, kita game dulu ya. Iya, Ibu. Oh, tidak. Ibu. Oke, kalau begitu Ibu punya games nih. Gamesnya hitam hijau. Apakah adik-adik sudah pernah mengikutinya? Pernah, Ibu. Aku pernah, Ibu.
Ibu. Coba Umu bisa jelaskan? Ibu, kan itu nanti kan ada kata hitam, warna hitam sama warna putih. Jadi teman-teman nanti hijau, hitam sama hijau. Jadi nanti kan berpasangan. Nah yang satu tuh hitam, yang satu hijau. Nah nanti kita tuh tangannya gini, tapi jangan kayak salinan gitu, coba kayak gini, tapi jangan bersentuhan. Nanti kalau misalnya instruksinya dari ibu bilang hijau, berarti yang hitam tangkap hijau, dan itu juga sebaliknya. Gitu Ibu. Oke. Jadi yang disampaikan Ibu benar. Apakah adik-adik sudah pahami? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Mungkin berpasangan adik Umu dengan adik Yani, adik Ibu kita dengan adik Ana. Oh hitam. Hijau. Oke. Hitam. Oke, berarti ini hitam, ini hijau ya? Iya, Ibu. Oke. Hijau. Bisa hijau. Iya, benar itu hitam. Tidak. Hijau berarti hitam tangkap hijau. Hitam berarti itu tangkap hitam. Oke. Hitam. Tidak iya. Karena belum sampai lagi satu kali Bu. Hijau. Sudah fokus? Sudah Ibu. Oke, tapi dulu kita lanjut ya. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan Ibu? Siap Ibu. Oke. Apakah adik-adik masih ingat topik kita hari ini apa? Emosi hebat. Apa ya Ibu? Emosi. Aku Emosi tepat kita hebat. Emosi tepat. Cepat kita hebat. Oke, tepuk tangan. Balik tadi Ibu. Jadi emosi tepat kita hebat. Kita hebat. Oke. Jadi Ibu mau tanya, apakah adik-adik pernah mengalami emosi? Sering Ibu. Sering ya? Iya Ibu. Terus emosi itu apa kalau menurut adik-adik? Menangis. Marah, menangis. kesal Ibu. Ya, kesel. Oke, baik. Jadi yang disampaikan oleh adik-adik itu benar. Ada emosi marah, emosi kesal. Terus apa yang adik-adik tahu nih? Emosi itu apa? Saya Ibu. Emosi adalah perasaan yang tidak menentu Ibu. Kadang bisa berubah seperti Ibu. Oke, benar adik, tidak boleh ragu ya dari zaman. Jadi adik-adik, emosi itu suatu perasaan, reaksi tubuh kita terhadap suatu situasi begitu. Jadi tapi Ibu mau tanya dulu, yang adik-adik tahu itu emosi apa saja? Marah, kesel. Habis itu apa aja Ibu? Jadi adik-adik cuma tahu emosi marah dan emosi kesal ya. Ya, Ibu. Itu benar juga, namun mungkin ada reaksi perasaan yang keluar, tapi adik-adik tidak tahu itu emosi apa. Padahal itu satu bentuk emosi juga, karena emosi itu kan perasaan, reaksi yang dari dalam diri kita. Ibu, kalau begitu menangis juga emosi ya? Iya, benar sekali. Oh menangis emosi. Menangis kan reaksi dari tubuh kita terhadap suatu kejadian Oh, peristiwa. iya. Jadi ada emosi marah, emosi sedih. Mungkin yang Ibu sampaikan ini mungkin adik-adik akan merasa terkejut. Emosi senang itu juga termasuk emosi bahagia. Emosi bahagia. Jadi bahagia itu juga termasuk emosi. Terus kalau jijik itu juga termasuk salah satu emosi. Jadi mungkin adik-adik baru tahu ya ada emosi sedih, emosi bahagia, emosi jijik yang mungkin selama ini adik-adik tahu kalau marah berarti itu emosi. Padahal marah yang lain seperti bahagia itu juga menangis itu juga termasuk Emosi. Oh iya Ibu baru tahu. Agar lebih memperdalam lagi, kita akan bermain games ya. Ya Ibu. Jadi mau games tidak? Mau. Jadi di sini ada gamesnya, nama games kartu. Kita main kartu ya. Ya Ibu. Jadi di sini Ibu
itu ada siapkan emosi. Jadi ini ada 4 ekspresi emosi. Yang tadi sesuai dengan adik-adik sebut, ada emosi marah, emosi jijik, emosi sedih, dan emosi bahagia. Jadi nanti ibu bagi ya, ibu kocok dulu, baru nanti ibu kasih adik-adik cuma ambil dulu. Jadi nanti di sini nanti ibu akan baca dulu emosinya di sini, ekspresi emosinya. Nanti kalau bisa di saat ibu baca, adik-adik bisa mengekspresikan emosi itu. Oke, adik-adik bisa pilih dulu. Adik-adik mau pilih ini. Buka Bu. Ya buka, harus teman lihat. Oke, jadi ibu akan baca dulunya ya. Ya Ibu. Oke. Muka serius, mata melotot, tatapan sinis, tangan menggepal. Adik-adik, emosi apakah itu? Marah Ibu. Oke, tepuk tangan buat anak. Oke, yang disampaikan oleh anak itu benar. Jadi pasti adik-adik pernah mengalami tidak? Sering Ibu. Pasti kalau marah tuh gigit. Iya. Iya, gempal tangan. Iya, mata melotot. Iya. Pasti kan? Iya Ibu. Jadi kartu itu ada yang dipegang ya. Iya, Ibu. Ibu dan ibu baca kartu kita ini untuk solusi dengan bagaimana respon adik terhadap emosi marah tersebut. Kita fokus di emosi marah dulu ya. Ya Ibu. Ibu lihat nih. Oke, mulai dari siapa nih? Ibu kasih waktu berapa detik ya untuk memikirkan jawaban. Ini sesuai pengalaman adik-adik ya. Iya Ibu. Oke, dari siapa terlebih dahulu? Ibu yang tentukan. Oke, ibu mau dari Novita. Baik Ibu, jadi suruhannya itu pada situasi emosi tersebut, respon negatif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya. Jadi Ibu, saya sering marah dan respon negatif yang saya lakukan itu membentak juga Ibu, terus mengeluarkan kata-kata kasar, terus pukul meja, menangis kencang gitu. Terus penyebabnya itu gara-gara makanan saya diambil kakak gitu Ibu. Jadi marah ya. Iya. Oke. Siapa lagi? Aku Ibu. Oke. Kalau aku di sini pada situasi emosi tersebut, respon positif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya. Nah, kalau misalnya marah, jujur ya Bu, aku belum pernah ngelakuin hal yang positif sih Bu. Aku kurang lebih sama yang negatif terus. Cuma kalau misalnya aku udah tahu, kalau misalnya emosi itu maksudnya kayak marah-marah itu tidak baik, jadi aku harus kayak kalau misalnya aku marah, aku harus sabar. Terus mungkin penyebabnya tuh kan kalau dulu tuh kakakku kan sering ganggu, jadi aku emosi. Tapi kalau misalnya kakakku ganggu lagi, aku sabar. Terus tegur, Mas jangan gitu Ibu. Bagus. Ya. Siapa lagi? Saya Ibu. Jadi di sini pertanyaannya, ekspresi marah muncul pada saat kapan? Jadi kalau saya Ibu, ekspresi marah itu muncul pada saat mungkin saja orang-orang di sekitar saya melakukan hal yang tidak saya suka Ibu. Kayak mereka mungkin mengganggu saya di saat saya sedang fokus atau berkonsentrasi. Bagus. Kalau dari saya, pertanyaannya bagaimana Anda menghadapi emosi tersebut? Kalau pengalaman saya sendiri, kalau sedang marah, cara menghadapinya itu saya diam terus menghindar dulu dari mereka sampai saya merasa tenang, baru saya bergabung lagi dengan orang yang buat saya marah. Jadi adik-adik tadi yang disampaikan oleh adik-adik itu ada benarnya juga. Tadi adik kalau marah ketika dipukul Makanan dia. Makanannya diambil. Oke, jadi jawaban tadi dari kita itu
karena makanannya diambil oleh kakak. Jadi adik kita ketika kalau ada makanan itu kita harus berbagi dengan kakak, tidak boleh makan sendiri. Ibu mau tanya, tapi misalnya kalau kita sudah dapat porsi masing-masing, terus ada yang ambil punya kita, bagaimana? Iya, Ibu. Kan orang baik harus berbagi, jangan pelit. Ya. Terus tadi adik Novita juga, terus adik Umu juga menyampaikan tadi terlebih dahulu dari adik Novita, kalau dia emosi dia selalu banting-banting, marah. Itu respon yang tidak baik ya, karena itu akan merusak barang-barang di sekitar. Itu kan bisa merugikan orang-orang di sekitar kan. Jadi itu yang tidak baik. Mungkin dari jawaban dari adik dengan adik umum itu, ketika adik-adik kalau lagi marah, mungkin adik bisa diam sebentar, terus bisa mencari aktivitas yang lain, sabar, supaya mungkin emosi, ekspresi yang adik-adik, perasaan yang adik-adik alami itu bisa dengan sendirinya hilang, karena adik-adik sudah diam untuk mencari aktivitas lain. Oke, Ibu bisa minta kumpul kartunya. Iya, dua-duanya. Jadi Ibu acak lagi ya, supaya nanti Ibu baca klunya lagi. Bunda ini. Adik-adik, emosi tepat? Aku Bentar. Jadi cluenya nih, ekspresinya ketika adik-adik mual, kerutan hidung, bibir mengerucut, menutup hidung dan mulut. Adik-adik, ekspresi apakah itu? jijik. Siapa yang dapat jijik? Saya. Jadi keberuntungan dia ada anak ya. Jadi kita ini tujuannya ini supaya adik-adik bisa mengetahui solusinya seperti apa, menghadapi respon-respon yang baik dan tidak baik dari ekspresi emosi tersebut. Ini adik-adik jawab sesuai pengalamannya adik-adik ya. Oke. Dimulai dari siapa yang terlebih dahulu? Aku. Oke, adik. Ini pada situasi emosi tersebut, respon positif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya? Nah, kalau respon positif untuk emosi jijik, aku kalau lihat yang jijik itu aku ngindar Bu, biar tidak tersinggung kan oleh yang lain, orang yang itu. Terus habis itu penyebabnya biar aku tidak ikutan mual juga gitu. Itu aja. Oke, siapa? Saya Ibu. Nah, jadi pertanyaan saya sama dengan yang tadi, bagaimana Anda menghadapi emosi tersebut? Kalau dari pengalaman saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya kalau untuk cara menghadapinya tidak ada, karena jujur saya sendiri tidak suka dengan orang yang ya, jadi sulit untuk menghadapi hal tersebut itu. Nah, kalau saya, pertanyaannya pada situasi emosi tersebut, respon negatif yang sering kamu lakukan dan apa penyebabnya? Jadi kalau pada saat situasi emosi sedang merasa jijik, pasti respon negatifnya yang memilih untuk menghindar dari situasi itu Ibu, dan penyebabnya ya karena jijik aja gitu kan. Iya, karena kan sebenarnya Kayak ada suatu yang kotoran gitu. Masih kita harus bersihkan. itu respon
negatif. Iya. Adit. Ibu suruhannya ekspresi tersebut muncul pada saat kapan? Jadi pada saat sampah berserakan ibu itu kan baunya menyengat, jadi ingin saya buat ekspresi tersebut. Terus teman saya ingus-ingusnya beli. Tapi mau tanya, kalau misalnya jijik itu kan bukan hanya ke benda atau keadaan, tapi bisa juga ke orang. Ya. Nah, kalau misalnya kalau ke orang itu, bagaimana respon yang Positifnya. Oke. Jadi tadi itu adik-adik sudah menyampaikan ya respon-respon positif benda. Kalau lebih baiknya supaya agar adik-adik tidak mengalami hal yang sama atau merasa jijik ketika atau mungkin seandainya di kamar adik atau di rumah adik-adik terus adik-adik ada melihat sesuatu yang menjijikkan terus adik-adik menghindari dari itu kan tidak mungkin, harus kita membersihkan. Nah, itu salah satu bentuk positif yang adik-adik lakukan. Kan harus begitu, tidak mungkin kita menghindar saja, harus ada yang membersihkan. Ya mungkin Kalau kamar kita berantakan, masa kita harus tunggu orang lain ya? Tidak mungkin kita harus menghindar dari situasi itu. Kita harus punya respon positif. Terus tadi yang ditanyakan oleh adik Diani tadi mengenai ketika ada teman permisi tapi ada teman yang mungkin bawa badan yang menyengat, begitu. Mungkin adik-adik bisa kayak ngomong saja, tetapi dengan bahasa yang baik ya, yang sopan, jangan jijik sekali, misalnya kok bau nih, gitu. Jangan tanya, pokoknya tanya baik-baik, tapi harus pakai kalimat yang bagus ya, yang baik, supaya teman jangan tersinggung. Itu kan nanti akan menyebabkan konflik. Tepuk tangan. Oke, kalau gitu kumpul dulu. Ibu ini semoga kalau ada permainan lagi dengan saya lagi. Oh my god. Oh, akhirnya. Ibu akan baca punya apa ya? Ketika pada situasi emosi tersebut adik-adik mata berkaca-kaca, terus wajah merah, rasa lemas, terus kayak nyeri di dada begitu. Adik-adik, ekspresi apakah itu? Sedih. Siapa yang dapat sedih? Aku. Sedih. Mungkin pilih lain lagi supaya jangan sama. Wah, beda sama. Jadi tadi kan kita mengarah pada ekspresi emosi apa tadi? Sedih. Emosi tepat? Kita hebat. Kita hebat. Emosi tepat? Kita hebat. Kan sudah dapat pertanyaannya kan? Dimulai dari siapa terlebih dahulu? Ibu. Jadi di sini pertanyaannya ekspresi tersebut muncul pada saat kapan? Jujur sebenarnya saya agak bingung sih Ibu karena ini kalau rasa sedih ya sedih aja. mungkin adik punya pengalaman apa? Oh iya, saya pernah sedih, menangis waktu saya kehilangan sebelanting saya Ibu. Jadi saya nangis. Ya. Iya. Tapi aku nggak pakaian. Iya, ya anting ini dan sebelah jadi Sedih ya. Mungkin anting ini berian dari orang yang Iya. Kebetulan itu dia dari mama. Iya. Terus belum ketemu. Ikhlaskan saja ya, nanti baru beli barang. Siapa lagi? Saya Oke. pada situasi emosi tersebut, respon positif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya. Kalau misalnya dari emosi sedih, terus respon positifnya itu saya
mungkin menyibukkan diri supaya tidak terlalu terbawa sedih atau tidak terbawa suasana. Terus penyebabnya, kalau jujur saya sebenarnya mood swing ibu, jadi kadang ada tiba-tiba bisa rasa sedih. Terus mungkin kalau penyebabnya yang bisa saya cerita itu mungkin karena kehilangan barang sama dengan anak. Aku ibu, bagaimana Anda menghadapi emosi tersebut? Kalau misalnya aku lagi sedih, biasanya masnya aku beliin kue es krim bu. Kalau enggak pentol gitu. Supaya tidak sedih lagi. Iya. Saya ibu, pada situasi emosi tersebut, respon negatif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya? Iya, rasa sedih saya menunggu di kamar ibu, tidak mau ketemu dengan orang lain. Terus saya juga kadang tidak mau makan, ibu lagi sedih. Terus penyebabnya mungkin banyak ibu, kayak tiba-tiba kayak nonton film sedih. Nah itu dia menunggu diri di kamar dan mau ketemu. Jadi tadi Umu yang menyampaikan nih kalau dia sedih mungkin abangnya masnya itu kasih dia pentolan supaya dia tidak terbawa suasana, mungkin dia rasa lebih dengan jadi dia mengatasi emosi itu dengan jadi terus respon negatif seperti mengurung diri terus tidak makan itu tidak baik ya tadi. Jadi mungkin tadi adik bisa mencari aktivitas yang lain kayak tadi dari adik Riani, terus jangan terbawa suasananya. Jadi begitu adik-adik, mungkin adik-adik bisa kayak sedih, mungkin sedih itu kayak bukan kayak sedih kayak cuma hilang barang gitu, kayak hilang barang mungkin Dengan orang yang tersayang. yang tersayang itu mungkin ya itu salah satu yang tidak diinginkan ya. Jadi mungkin itu nanti sedihnya bisa hilang, tapi dengan sedihnya berjalannya waktu. Namun kalau kesedihan itu hanya karena sekedar barang yang hilang, itu bisa mencari suasana yang baru. Kayak jangan terlena dalam situasi itu, mungkin bisa kayak healing, bisa jalan olahraga itu supaya bisa mengurangi emosinya. Nanti makannya bisa mungkin adik-adik tidak suka makan yang banyak. Mungkin sudah kepikiran ibu. Iya, yang sabar ya Kak. Oke, adik-adik coba bisa mengumumkan Ibu. jadi ini yang terakhir ya adik-adik, jadi kita ekspresi emosi yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tunggal lagi. Oke, sebentar ya. Senyum. Tunjukkan senyuman kalian yang paling cantik. Nih, cantik-cantik semua ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Adik-adik ketika menghadapi emosi ini, adik-adik terlihat santai, rileks, nada suaranya ceria. Adik-adik, ekspresi apakah itu? Bahagia. Iya. Wow. Aku mau. Kalau kita kubus sini ya, kalau kita kan nggak dapat. Jangan apa ya, jangan berkecil hati, jangan begitu dengan adik-adik kalian. Jadi dengan teman-teman tidak boleh begitu, saling menyusulkan tidak boleh. Ya Ibu. Oke, jadi Bismillah. sudah baca pertanyaannya? Sudah Ibu. Oke, siapa yang turun dahulu? Saya Bu. Oke. Ekspresi tersebut muncul pada saat kapan? Jadi kalau saat bahagia itu ketika saya dapat uang, terus dapat jajan, terus punya nilai yang bagus. Satu lagi Bu, yang kemudian itu ada pesta terus banyak dagingnya. Ibu suka makan berarti Ibu. Satu lagi. Aku Ibu. Bagaimana Anda menghadapi emosi tersebut?
kalau aku lagi bahagia, ya pastinya aku kadang-kadang kalau jalan sambil nyanyi, terus habis itu aku sering menyapa dengan baik Aryani, terus habis itu intinya aku full senyum gitu. Saya Ibu. Pada situasi emosi tersebut, respon positif yang sering Anda lakukan dan apa penyebabnya. Jadi Ibu, kalau saya lagi bahagia itu pasti saya selalu tersenyum Ibu. Terus saya pasti akan menyapa teman-teman dengan gembira. Terus penyebabnya mungkin karena saya kenyang, saya kenyang. Dia banyak makanan, dapat uang, punya banyak gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaannya yang terakhir itu pada situasi emosi tersebut respon negatif yang sering kamu lakukan dan apa penyebabnya. Jadi pada situasi saya sangat bahagia Ibu, jadi terkadang saya melompat, terus ada teman di sekitar saya mungkin ketawa saking bahagianya saya memukul, kemudian mendorong atau tidak nanti saya kayak temannya dengan itu saja karena kan lagi bahagia. Gitu. Jadi kayak melupakan orang-orang sekitar itu. Ya, jadi Yuk mau tanya nih, tadi adik Tiani dengan adik Nufida sudah sampaikan nih kalau mereka bahagia itu ketika dapat makanan yang banyak, dapat nilai yang baik, terus kenyang, dapat uang. Yuk mau tanya dulu dengan adik Umu dan adik Ana. Adik Ana dan Umu mungkin pada saat bahagia itu pada saat apa? Diajak jalan-jalan, terus habis itu diajak makan bakso. Tuh, makan Ibu. Pokoknya makan ya, makan bagaimana? Senang. Senang saya lebih seperti teman Riani sih Ibu. Kalau aku tidak dapat uang, terus dikasih hadiah, apa saja hadiahnya. Tapi yang paling utama itu ketika dapat uang sih. Jadi dari jawaban Umu dengan anak ini mereka lebih ke makan ya makanan. Tapi kalau mereka dapat nilai yang bagus, itu mereka tidak bahagia kan? Bahagia juga ya bahagia Ibu. Tapi kan ya kan dapat dua Ibu. Oke, bagus. Terima kasih ya adik-adik. Iya, sama-sama Ibu. Jadi tadi Ibu mau singgung sedikit terkait dengan respon negatif ya. Jadi adik-adik ketika kalau adik-adik lagi bahagia tidak boleh sampai euforia yang berlebihan, apalagi di tengah kerumunan orang banyak ya. Ibu, aku mau tanya, euforia itu apa Ibu? Euforia itu kayak ekspresi yang berlebihan begitu dalam situasi suasana senang. Jadi yang senang yang sampai berlebihan begitu sampai lompat-lompat itu kan mengganggu orang di sekitar. Teman itu kan mungkin teman yang di sekitar kalian tidak nyaman dengan responnya kalian. Oh iya benar Ibu. Nah, oke. Mungkin Ibu bisa minta kertasnya, kartunya. Jadi gamesnya kita sudah habis. Ibu mau tanya dulu. Adik-adik tadi emosi ada berapa? 4. Apa saja? Emosi, sedih, marah, bahagia Ibu. Oke, pintar. Jadi adik-adik emosi tadi ada 4 ya, sedih, marah, bahagia, dengan jijik. Oke, jadi adik-adik sudah tahu nih bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Terus respon yang baiknya seperti apa, respon yang tidak baik tadi sudah disebutkan. Terus kita tidak boleh makan itu ya responnya. Oke, jadi Ibu mau tanya nih bagaimana perasaan adik-adik setelah main. Jadi perasaan setelah main games ya, bukan perasaan selama sesuatu itu. Mana perasaan adik-adik main Oh Ibu, senang Ibu, aku senang banget sama gamesnya Ibu karena cukup menarik gitu. Terima kasih Ibu. Kalau saya sama seperti teman umum Ibu, yang pastinya merasa senang. Terus ada game Ibu ini juga, kayak saya jadi tahu kayak perasaan teman-teman ketika mengalami situasi itu. Karena kan tadi kan mendapat pertanyaan yang berbeda-beda Ibu. Oke, saya Ibu, saya juga sama dengan teman Umu dan teman. Saya juga sama Ibu dan teman Umu dan teman Ana. Saya juga senang saat bermain game tersebut. Juga Ibu sangat kreatif ya untuk membuat game ini. Terus saya juga ya Ibu mempunyai ide nih nanti saya bisa bermain sama teman-teman untuk mengekspresikan emosi yang ada dalam
bisa seperti itu. Jadi adik-adik terima kasih ya, adik-adik sudah mengikutinya dengan baik, berpartisipasi aktif. Adik-adik merasa senang dengan games ini doang. Oke, ini ibu punya KPD, adik-adik bisa mengisinya. Sabar ya. Ibu ada ekster, nanti buka dulu ya. Tadi ibu ekster di Ibu langsung isi nih Bu. iya, itu saja. Itu sesuai pengalamannya adik-adik ya. Ini nih Bu, bentar ya. Sudah? Sudah Ibu. Dari Ibu. Iya, kamu lama. Lama ih. Ya, Ibu. Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan mengenai kegiatan kita hari ini. Siapa? Biar satu orang saja dari adik kita. Dari Ibu, dari sama diskusi kita ini, yang kita simpulkan itu adalah emosi itu ada 4 ya, ada emosi bahagia, senang, jijik dan juga sedih. Jadi emosi itu adalah respon atau perasaan yang ada dalam diri kita. Itu saja. Oke, baik. Jadi disampaikan itu benar, adik-adik kan sudah belajar banyak ya tadi dari Ibu mengenai emosi-emosi. Jadi adik-adik bisa menerapkan ya, jangan tahu cuma respon negatif saja yang adik-adik Ibu berikan. Oke, tadi minta satu orang tadi dari sini, sekarang dari sini untuk memberikan refleksi perasaan, kesan selama mengikuti kegiatan ini. Saya Ibu. Oke. Jadi pesan dan kesan saya itu, saya pikir kalau masuk ke ruang mereka berarti mendapatkan masalah, ternyata tidak, ternyata ada bimbingan lagi untuk perkembangan diri seperti itu. Terus pesan juga Ibu memberikan layanan ini dengan cukup sangat baik, sangat memuaskan. Dan pesannya semoga kedepannya Ibu terus dapat memberikan bimbingan dengan lebih menyenangkan lagi. Oke, terima kasih Ibu dan kegiatan hari ini. Nanti Ibu akan mengirim link ya untuk evaluasi evaluasi hasil. Nanti Ibu akan kirim di grup. Nanti Oh, di link Ibu. ya di link nanti Ibu kirim di nomornya ketua wali kelasnya kalian ya. Nanti Ibu akan minta bantuan ketua kelas kalian. Oke, Ibu minta satu sebelum kita mengakhiri, Ibu minta orang untuk meminta dalam doa. Saya Ibu. Oke, Baiklah, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Dan marilah kita berdoa. Berdoa selesai. oke. Baik, terima kasih adik yang sudah mungkin dalam doa. Adik-adik, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Nanti seiring berjalannya waktu, mungkin ada adik-adik membutuhkan bantuan. Adik-adik bisa ke ruangan Ibu saja ya. Ibu dengan senang hati membantu adik-adik. Siap Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih. Kalau begitu kami pamit ke kelas ya Ibu. Kami pamit ya Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih. Bu. Semangat